menjelaskan dalam diri kemaluan salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Sahabat bingung, kaget. Jadi bukan Pak Sulono aja kaget tadi gitu. Sahabat kaget, nanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah memang mendapatkan nilai pahala di sisi Allah kalau kita tumpahkan syahwat kita? Kita bercampur dengan istri kita, emang dapat pahala ya Rasulullah? Gitu sahabat. Semangat banget sahabat tuh nanya. Apa kata Rasulullah? Rasul balik nanya. Ya, Rasul balik tanya. Apa kata Rasulullah? Kalau Rasul nanya lagi, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wijrun? Kata Rasulullah, apa? Bagaimana menurut kalian, hai sahabat-sahabatku, jika disalurkannya di tempat yang haram? Ini syahwat kita salurkan di tempat yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa duduk bersama untuk bersama-sama kita mengikuti kajian agama atau pengajian rutin yang diadakan di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Jami Al-Ikhlas, yang setiap malam Ahad diisi oleh guru-guru kita. Di antaranya ada Kiai Haji Awali, ada Al-Habib Hud bin Abdullah Al-Atas, ada Habib Haidar bin Zain Al-Atas, dan guru-guru kita yang lain. Dan adapun kesempatan kali ini yang mengisi adalah guru kita Kiai Haji Awali, dengan kitab yang dibahas adalah kitab Arba'in Nawawi. Untuk pada kesempatan kali ini yaitu sampai pada bab yang ke-25. Selanjutnya selawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kehadiran Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, ya. Untuk itu, mari kita sempatkan waktu kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena fadilahnya sangat besar sekali, bahkan lebih baik dari kita sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa sih yang bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Tentunya susah sekali, ya. Untuk itu dengan hadir di masjid ilmu kita akan mendapatkan kebaikan itu, ya. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan, ya, tausiah atau kajian agama yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abu Ali. Tanpa panjang lebar, waktu dan tempat kami persilakan kepada guru kita. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini adalah hadis yang ke-25, al-hadisu al-khamisu wa isrun. 25. Hah? 25 sekarang. Yang ke-25? Iya, 24 Iya. Yang ke-25 sekarang. Iya. Kemarin yang panjang kan? Iya. Iya. Hadis yang ke-25, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kita lihat isinya terjadi tanya jawab, ya. Jadi isinya ini itu tanya jawab antara Rasulullah dengan para sahabat. Nah, yang bertanya para sahabat Rasulullah ini ditinjau dari status sosialnya, ekonominya lemah. Jadi ini sahabat-sahabat orang-orang ekonominya lemah, ya. Berarti kalau ekonominya lemah berarti du'afa, lemah jadinya. Di kalangan fakir dan miskin itu di kalangan sahabat. Semiskin-miskinnya sahabat, sepakir-pakirnya sahabat, mereka enggak hasad, enggak dengki terhadap orang-orang yang kaya. Dengan kekayaan mereka itu bukannya mereka benci atau musuh, enggak. Cuman mereka irinya tuh sama orang-orang kaya di kalangan sahabat Nabi, ngirinya mereka bisa berinfak, bersedekah. Sementara kami nih sahabat-sahabat yang fakir miskin nggak bisa bersedekah. Jadi ngirinya itu ngiri yang dibenarkan dalam agama, namanya gitok. Jadi kita boleh ngiri sama orang yang banyak duitnya, bukan sama orangnya, sama amal perbuatannya. Bukan sama orangnya, tapi sama amalnya. Dia suka bantu fakir, miskin, anak yatim, dia keluarkan hartanya di jalan Allah, bantu masjid, bantu mushola, bantu pondok pesantren. Jadi ngiri sama amalnya, bukan sama orangnya. Itu ngiri yang dibolehkan, namanya gitu. Kata Nabi, nggak boleh hasad kecuali dua. Tadi sama orang yang banyak duitnya, sama perbuatannya, bukan sama orangnya. Jangan orangnya dicembrutin, ya, nggak ditegur, bukan. Sama perbuatannya. Saya juga ya Allah kalau kayak dia gitu, ditiru amal perbuatannya. Saya mau itu infak, bantu fakir miskin anak yatim. Yang pertama. Yang kedua, kita ngiri sama orang alim yang berilmu. Bukan orangnya kita irin, amalnya. Artinya sama ilmu dia nggak pelit. Sama ilmu dia nggak pelit, bisa tekain ilmunya. Tuh. Ya, saya juga kalau alim aja, saya pengen ngajar sedekain ilmu. Jadi bukan sama orangnya, tapi sama perbuatannya. Nah, kita lihat hadisnya ini. An Abi Dzar radhiyallahu an, dan dari Abi Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, aidan juga. Berarti hadis ini sebelumnya juga diriwayatkan dari Abi Dzar kan, hadis yang ke-24-nya. Kata Abi Dzar, anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qaulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Dzar bahwasanya Anas, sahabat-sahabat Nabi yang ekonominya tadi lemah, min ashabi, dari sebagian sahabat-sahabat yaitu Rasulullah SAW, qalu, mereka bertanya lin Nabi, kepada Nabi SAW. Jadi dia nanya nih, apa pertanyaannya? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujuri. Mereka bertanya, ya Rasulullah, zahaba, apa ya zahaba? Pergi. Ahlu itu yang memiliki, ad-dusur ini memiliki harta yang berlimpah ruah. Ad-dusur ini harta yang berlimpah ruah. Dia bilang, ya Rasulullah, telah pergi orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak. Dengan apa? Bil ujur, itu dengan membawa pahala-pahala yang banyak. Kalau bahasa kitanya, ini pahala diborong sama orang-orang yang banyak duit. Diborong udah. Kata siapa nih? Kata sahabat-sahabat yang susah, yang miskin. Ya Rasulullah, orang-orang kaya enak banget dia bawa itu pahalanya semuanya gitu. Habis sudah kita nggak kebagian, kalah kita udah. Bagaimana dia bandingin akhirnya amalan ibadah? Yusalluna kama nusalli ya Rasulullah. Orang kaya sholat, kita juga yang orang susah sholat. Sama nggak? Orang kaya bisa sholat, kita juga bisa sholat. Apa yang kita lakukan, dia bisa lakukan. Ya. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kita juga sholat ya Rasulullah. Sama-sama kaya sholat, miskin sholat. Tapi ada juga orang kaya kagak sholat, orang miskin ada juga yang kagak sholat. Ada nggak? Orang kaya sholat, orang miskin sholat. Ada juga orang kaya kagak sholat, orang miskin kagak sholat. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Iya, udah miskin kagak sholat ya. Gimana kayak begitu? Langsak lah. Ya, susah nggak sholat jadinya. Orang kaya sholat, orang miskin sholat. Mereka sholat ya Rasulullah, kita sholat. Cuman kalau dulu sahabat-sahabat mereka pakai ilmu. Beda kan, si A sholat, si B sholat, si A pakai ilmu, si B nggak pakai ilmu. Beda nggak? Sama-sama sholat, di mana bedanya? Rasa dan nikmatnya. Rasa dan nikmatnya. Si A sholat, si B sholat, si A sholatnya pakai ilmu. Bedanya di mana? Si A melaksanakan sholat, dia mendirikan sholat itu, dia merasakan nikmatnya sholat. Ada rasa jadinya. Ada rasa apa? Rasa nikmat. Si B sholat tapi nggak pakai ilmu, sholat dia, tapi dia nggak ada rasa. Seperti si B ini yang nggak pakai ilmu, sholatnya seperti dia makan sayur nggak pakai garam, Pak Surono. Rasanya gimana itu? Begitu orang yang ibadah nggak pakai ilmu, hambar Pak Bambang ini, nggak ada nikmatnya sholat dia. Berapa banyak orang yang sholat? Dalam satu hadis sahih, berapa banyak orang yang sholat, tapi kata Rasul, padahal mereka nggak sholat. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya hanya nahan lapar dan dahaga. Di ilmu nanti. Jadi orang yang ibadahnya pakai ilmu, ibarat kata dia makan sayur pakai garam. Ada rasa nggak? Ada rasa nggak tuh? Ada nikmatnya nggak tuh? Sayur apa yang enak? Sop kambing, enak. Itulah nggak ada. Sop kambing, yang masaknya enak, itu nikmat banget. Tambah tuh Pak Surono sate kambingnya tuh, nikmat. Kalau pakai ilmu, kalau nggak pakai ilmu, sayur sop juga. Cuman nggak pakai garam, nggak pakai garam gimana rasanya itu? Nah, itulah orang yang ibadah tanpa dasar ilmu.
Mereka sholat ya Rasulullah. Orang-orang kaya kita juga sholat. Sama nggak ada? Sama nggak? Sama. Emang beda sholatnya orang kaya sama orang miskin? Sama lah, dia ruku, sujud dia sujud. Kali gitu, orang kaya ya nggak usah pakai sujud. Enggak, sama semuanya, mau kaya mau miskin sholatnya sama, lu ruku lu sujud jadinya. Cuman bedanya tadi, kalau orang pakai ilmu pada saat ruku enak rukunya, pada saat sujud enak sujudnya, nikmat pakai ilmu tuh. Tapi kalau orang yang sholat nggak pakai ilmu, ruku ya biasa aja, sujud ya biasa aja dia. Ya, jadi nggak ada rasa. Kalau secara rukun, kalau dia memenuhi rukun sah, cuman tadi dia tidak bisa merasakan nikmatnya ruku dan sujud. Ya. Mereka sholat ya Rasul, kita juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Ya Rasul, orang kaya puasa, kita juga puasa. Mereka orang-orang berpuasa di bulan Ramadan. Kita orang susah juga berpuasa ya Rasulullah. Bedanya di mana itu puasanya orang kaya sama orang miskin? Dibukanya beda. Kalau orang kaya kurmanya bukanya pakai kurma ajwa. Kalau kita ini bukanya pakai kurma apa? Yang dipegang benyek tuh. Pegang benyek. Utang lagi. Mana emang nggak enak jadi orang susah ya. Jadi orang susah nggak enak ya, Pak Bude ya. Nggak enak deh, serba nggak enak. Terus orang yang susah juga kalau imannya nggak kuat, tauhidnya nggak kuat, suka baper. Perasaan bawaannya, melihat orang kaya udok aja. Iya, cemburu sosial. Mereka berpuasa ya Rasulullah, orang-orang kaya kita juga orang susah berpuasa ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna bil fuduli amwalihim ya Rasulullah. Mereka bisa bersedekah bil fudli amwalihim, dengan kelebihan harta mereka ya Rasulullah. Sementara kita ya Rasulullah borok-borok mau sedekah ya Rasulullah, borok-borok mau infak ya Rasulullah, buat makan aja gitu. Kadang makan pagi sore enggak makan. Di situ bedanya ya Rasulullah. Makanya orang-orang sahabat Rasul yang susah, mereka bilang zahaba ahlu dusur min ujur. Pahala udah diborong sama orang-orang kaya, orang-orang yang banyak duit. Mereka bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa ngeluarin zakat, bisa haji nggak? Bisa haji nggak? Bisa umroh nggak? Bisa umroh kapan dia pengen. 2 bulan baru umroh, pengen lagi, dia umroh lagi. Dia kangen lagi sama Masjidil Haram, sama Masjid Nabawi, sama kuburannya Rasulullah. Dia kangen, dia berangkat lagi umroh. Tiap bulan, 3 bulan umroh terus. Kita jadi udah diborong wahai Rasulullah. Jadi kalau kita lihat kayaknya pahalanya banyakan orang kaya apa orang susah? Banyakan orang kaya. Cuman ini kayaknya kayak yang dia sholat, dia puasa, dia sedekah. Ini lagi cerita orang kaya yang dermawan. Ya, karena ada orang kaya yang pelit, makin banyak hartanya makin nambah, bukan makin dermawan, makin wah pelit benar orang kaya. Ngopi aja, ngopi itu bekas kopinya dijemur lagi tuh. Ampas kopinya dijemur lagi, diseduh lagi pakai air panas. Dibilang ini masih enak, mubazir. Wow, ngomongnya bilang mubazir, dibawa agama. Kan yang namanya mubazir, al-mubazir itu ihwanu seton. Mubazir temannya setan. Wow, jemur lagi media, diseduh lagi pakai air panas sampai seminggu itu. Kulitnya luar biasa. Ada nggak kayak gitu orang kaya pelit kayak gitu tuh? Jangan hartanya kita minta Pak Bambang, hartanya kita minta, dosanya kita minta, dikasih nggak media? Agak. Dosanya kita minta, Pak Budi minta dosanya dikasih nggak? Agak. Kita beli, aneh beli dosa ente nih, ente jual nggak dosa ente? Uang nggak dikasih. Bayang itu orang pelit kayak begitu tuh. Orang kaya.
Tapi kalau ini orang kayanya yang sahabat bilang dia sholat, dia puasa, dia juga zakat. Kadang-kadang kita dikasih ya Rasulullah sama mereka infak sedekah, zakat mereka juga dikasih kita ya Rasulullah. Kadang-kadang kita sedih ya Rasulullah. Ya, makanya zahaba ahlu dusur bil ujur, udah diborong tuh pahala sama orang-orang yang banyak hartanya, banyak duitnya, mereka dermawan. Sedih nggak? Sedih. Berarti ini sahabat Nabi yang ekonominya lemah, artinya ngiri nggak dia? Ngiri nggak? Dengki nggak dia? Tapi dengkinya dengki yang baik nggak? Baik. Dengki yang baik jadinya. Terus Nabi kita gimana? Sahabat-sahabat Nabi yang ekonominya lemah, dia curhat, dia nanya sama Nabi, dia curhat nih sama Nabi. Ya. Apa kata Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Rasul mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan kalian yaitu jalan untuk bersedekah? Jadi Rasulullah menggembirakan sahabat-sahabat Rasulullah dengan Rasul mengatakan awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Kalian bisa bersedekah. Bisa kalian bersedekah. Bagaimana ya Rasulullah? Apa yang mau disedekahin? Duit kagak punya. Apa yang mau disedekahin ya Rasulullah? Rasul memberikan solusi jalan keluar. Apa kata Rasulullah? Inna bi kulli tasbihatin sedekah. Kata Rasul, sesungguhnya setiap kalian bertasbih, kalian mengucapkan kalimat tasbih. Apa tasbih? Tuh, kata Rasulullah, kalian mengucapkan subhanallah, 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 sedekah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah tuh senang, dia girang. Oh jadi ya Rasulullah sedekah bukan dengan harta aja, bukan. Jadi sedekah orang susah yang nggak bisa bersedekah dengan harta, sedekahnya dengan apa? Dengan zikir. Engkau mengucapkan tasbih subhanallah, maha suci engkau ya Allah, itu sedekah. Makin banyak engkau bertasbih, makin banyak nggak sedekahnya? Bisa nggak yang ngimbangin tuh? Jadi orang-orang kaya bersedekahnya dengan harta, sementara orang-orang susah bersedekahnya dengan zikir. Makanya kalau kita tahlil kan baca tasbih nggak kita subhanallah walhamdulillah walai, itu sedekah. Di situ ada tasbih, di situ ada zikir, bener nggak? Gitu. Ini sejak itu sahabat-sahabat Rasulullah rajin dia mengucapkan tasbih. Coba orang-orang kaya bandingin sekarang orang-orang kaya yang udah sibuk dengan perusahaannya, sibuk dengan usahanya, bisa nggak kira-kira zikir? Bisa nggak zikir? Susah waktunya. Nah orang susah ini yang mereka nggak punya kegiatan banyak bisa dengan beda sama orang kaya. Dia sibuk ngurusin perusahaan, sibuk sama kerjaannya, sibuk dia. Kenapa nggak ke masjid? Aduh pulang malam jam 9, capek lelah, subuh berangkat lagi, ngajilah malam Ahad, capek, sibuk, tugas luar, Kalimantan, Sulawesi, tuh sibuk, nggak bisa zikir dia, borok-borok mau zikir, nggak bisa. Bentar-bentar, Pak, ini hari ini gajian, tolong disiapin. Oh iya, sibuk orang kaya, nggak bisa zikir, borok-borok zikir dia, sholat aja kadang-kadang telat. Orang kaya sekarang ya. Loh, kita yang susah banyak waktu nggak? Banyak waktu zikir. Tasbih sedekah. Bukan sebatas itu kata Rasulullah. Wa kulli takbiratin sedekah. Engkau takbir, mengucapkan lafaz takbir. Apa takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu sedekah. Tuh.
rajin akhirnya tuh subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, sedekah jadi sedekahnya dengan zikir, tenang akhirnya tuh. Jadi sahabat Rasulullah akhirnya mereka banyak mengamalkan sedekah itu dengan zikir kepada Allah. Cukup sampai di situ? Enggak. Kata Rasulullah, walikulli tahmidatin sedekah, dan engkau mengucapkan yaitu tahmidah. Apa tahmid? Mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Ngucapin alhamdulillah sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sedekah. Subhanallah, subhanallah sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan tiap-tiap kalimat tahlilatin, tahlil. Asal kata dari halala yuhallilu, tahlilan, tahlil. Artinya tahlil. Ya, tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha. Cara apa ini tahlilan? Tuh, gitu maksudnya baca la ilaha illallah. Jadi setiap kalimat tahlil sedekah. Rajin sahabat. La ilaha illallah, la ilaha, itu sedekah. Kita kalau tahlil di orang-orang punya hajat atau kena musibah, itu kita pun mengucapkan tahlil sedekah. Ya, jadi banyak pintu-pintu sedekah jadinya. Artinya rajin mereka zikir, sedekah dengan ya Rasulullah, bagaimana kalau orang kaya dia zikir juga, infak juga, sedekah juga, dia zikir juga, rajin gimana ya Rasulullah? Hah? Rajin orang kayanya. Orang kaya ya Rasulullah, di infak sedekah, habis infak sedekah dia rajin zikirnya. Kita cuma 100 ya Rasulullah, dia 200 zikirnya orang kaya. Tuh, ini orang kaya yang hebat kayak begini. Kalau dia 200, engkau 400. Ya. Ya, 400. Orang kaya zikirnya 200, masa lu orang susah zikirnya gocap, cepet. 33 habis sholat doang. Tuh, akhirnya mereka rajin tahlil. Ya, senang nggak tuh sahabat Nabi? Jadi yang namanya sedekah bukan dengan harta doang. Ya, zikir juga bagian dari sedekah. Dan nggak sampai di situ kata Rasulullah. Rasul menerangkan lagi hadisnya apa itu? Wa amrin bil ma'ruf shadaqah. Engkau memerintahkan manusia berbuat baik, amar ma'ruf, berbuat baik, itu juga ngajak orang baik, sedekah. Contohnya apa? Ngajak ngaji, yuk ngaji, sedekah tuh. Makin banyak orang yang kita ajak ngaji, makin banyak orang yang kita ajak untuk datang di majelis ilmu, itu sedekah. Jangan main-main lah, sedekah lah buat kita. Ayo ngaji itu. Undang, itu sedekah. Ya, kita sudah bersedekah. Wa amrin bil ma'ruf sedekah. Ya, memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sedekah, itu sedekah. Oh, nggak pakai lisan, nggak mau datang juga nih. Pakai lisan diajak, kayaknya dia nggak mau juga. Kan ada orang yang pengennya resmi dong, bukan pejabat. Bikin sekretaris tuh DKM, undang. Ada berapa nih semua di sini warga? 200, kirim undangan 200. Belum datang juga. Iya. Ada tuh DKM-nya, dia kreatif, inovatif. Jadi bukan motor aja ya. Mana nih caranya nih, iya kan? Di undangan, di dalam undangannya nggak apa-apa. Habis ngaji dapat motor. Oh. Motoran Naik motor. wah datang beludak. Sembako. Kita pernah tuh dulu di Bogor. Ini gimana biar pada ngaji? Itu Pak Hajinya memang sawahnya banyak. Udah tuh pokoknya kantong ini beras, setiap kantong 3 kilo. Tiap kantong 3 kilo, diumumkan ngaji itu. Ngaji ayo, ntar habis ngaji pokoknya bawa beras 3 kilo, kan lumayan ya. Membludak gitu.
dari desa ini yang nenek-nenek, waduh, datang ribuan. Karena beras. Ribuan. Dan emang itu dipajing kayak begitu beras. Tiap hari Sabtu tuh ngaji. Terus ngaji kok beras, pulang. Kok beras tuh? Ditanya sama tangganya, dari mana nek? Ngaji di sana. Itu, iya dapat beras. Wah yang bener ya, wah rame terus. Wah bener. Anda ingat banget tuh. Boleh ngaji lagi besok. Kemudian berjalan 4 bulan, nggak setiap minggu dapat berasnya. Kendorin 2 minggu, 2 minggu kendorin dulu, kendorin 2 minggu, kendorin sebulan, rontok tuh, atau rontok yang tadinya ribuan jadi ratusan, sampai sekarang masih jalan, paling tinggal ya puluhan jadinya, kayak gitu, nggak kuat juga kita ya. Beda kalau tadi hadis yang sebelumnya kan, semua hamba minta kepada Allah dikasih, Allah miskin nggak? Enggak, Allah mah terus kasih terus gitu. Kok kita miskin kita bisa. Jadi ngajak orang berbuat baik, sedekah. Ayo sholat berjamaah di masjid, ayo hadir di majelis ilmu, yuk sedekah. Perhatiin anak yatim, miskin, sedekah. Perhatiin tuh janda sebelah, gitu perhatiin. Sedekah yang nenek-nenek maksudnya Pak Surono ya. Nenek-nenek gitu. Kalau janda muda mah jangan perhatiin, banyak yang perhatiin. Yang bawa ini, yang ngirim kotak udah banyak. Nenek-nenek itu yang kesian. Terus apa lagi kata Rasulullah? Wa nahin an munkarin sedekah, mencegah kemungkaran juga sedekah. Beramar ma'ruf sedekah, bernahi munkar juga sedekah. Cuman kebanyakan kalau beramal ma'ruf banyak orang yang beramal ma'ruf. Cuman sedikit sekali yang bernahi munkar, yang mencegah kemungkaran ini sedikit sekali gerakannya. Gerakannya kebanyakannya amar ma'ruf banyak, ngajak ngaji, ngajak baik itu banyak. Tapi yang nahi munkar ini sedikit sekali, mencegah. Ya jangan sampai melakukan buat kemungkaran. Apa contohnya? Bikin pabrik minuman keras, judi dilegalkan, pelacur dilegalkan. Nah, ini ada gerakan yang untuk mencegah kemungkaran, ini sedikit sekali. Betul nggak? Kayak kita ngaji ini amar ma'ruf, cegah kemungkaran. Hadis pernah kita bahas kan? Ya, cegah kemungkaran gimana kata Rasul kalau lihat kemungkaran? Pernah kita bahas itu ya kan di Arba'in 3 kan? Kalau engkau mampu dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan, itulah selemah-lemahnya iman hati, artinya mengingkari kemungkaran tersebut. Tuh begitu, cegah kemungkaran. Salah satunya apa yang mencegah kemungkaran? Jangan sampai umat Islam ini berpecah belah. Jangan sampai umat Islam mau diadu domba. Apalagi sekarang nih dikit lagi November udah mulai start tuh. Ya, jangan umat Islam bikin pecah belah akhirnya. Iya, jangan ya. Boleh kita beda pilihan boleh. Ya, itu memang udah demokrasi. Cuman jangan karena beda pilihan terus kita musuhan tuh jangan ya Pak Surono ya. Jangan Pak Surono gitu. Iya biasa aja jadinya. Sebel aja ini. Sebel ya. Hati-hati jangan, jaga hati kita jaga ya. Iya, beda pilihan. Kenapa? Siapapun yang jadi emang ngaruh buat kita. Emang ngaruh buat kita. Ngaruh nggak Pak Bambang? Udah berapa kali ganti presiden? Terus ada nggak perubahan sama Pak Bambang? Ada nggak? Ngaruh nggak? Perubahan dari RW. Oh iya, jadi RW ini. Ya, jadi jangan kita beda pilihan terus kita marah-marah, ada yang ngerusak hubungan silaturahim, ngerusak ukhuwah Islamiyah kita jangan. Ini ngeri sekarang kita lihat mulai panas ini. Saling caci maki, saling jelek-jelekin. Apalagi nih calon wapres nih kan, waduh berebut ini, udah ramai gitu. Yang di atasnya aja tokoh-tokohnya sakit hati, kesel kita gimana di bawah nontonnya. Pada ngerebutin kursi direbutin, satu kursi direbutin, R1 direbutin tuh, habisin berapa itu biaya anggaran tuh? Berapa triliun itu, cuman kursi itu. Coba di Arab Saudi, ngabisin duit tiap 5 tahun. Kuwait, Qatar, ngabisin duit. Brunei, ngabisin duit.
Enggak, itu duit dipakai buat sekolah, buat kesehatan, buka lapangan kerja tuh. Enak nggak lah? Kerajaan jadinya, gitu. Nggak ngabisin duit, kita ngabisin duit mulu. Nah sekarang kita lihat udah deh akal sehat kita nih, calon-calon anggota dewan, dia mau dipilih kan ngeluarin duit nggak dia? Pakai modal nggak? Banyak nggak modalnya? Berapa Pak Surono modal anggota dewan? Modalnya harus ada duit, coba beliin kerupuk gitu. Terus kalau dia jadi, apa yang ada dalam pikiran dia? Apa yang ada? Umumnya modal dulu harus balik. Ngeri, kita ngeri, ya. Gitu, hati-hati kita. Jadi beramar ma'ruf dan bernahi munkar itu juga sedekah jadinya. Jangan pernah bosan kita berbuat baik, ngajak baik orang, jangan pernah jangan bosan kita. Karena prinsip di dalam Islam, dalam Al-Qur'an tuh, dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah perintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Kita kalau berbuat baik udah jangan ngelihat dia kelompok apa, dia partai apa, dia organisasi apa, jangan. Bahkan agamanya apa, kalau memang dia butuh bantuan, bantu. Kalau emang dia butuh pertolongan, tolong. Tuh gitu prinsip Islam Pak Surono. Kita kan kagak, jangan kasih tuh. Dia nggak ngedukung kita. Jangan tuh dia bukan golongan kita. Bahaya kita itu, disekat-sekat Islam. Betul nggak? Kalau udah sama kelompoknya, sama satu kelompoknya nih, sama satu majelisnya, ngucapin salamnya enak nggak? Pasnya nggak Pak Budi? Bagus nggak dia? Lepas nggak? Assalamualaikum ya akhi, ya khair, kaifaha, lepas. Tapi sama yang bukan kelompoknya, Waalaikum. Begitu nggak? Begitu nggak Ustaz ya? Kita jangan. Pokoknya dia mau kelompok apa, golongan apa, kalau dia muslim, hakul muslim, alal muslim siddun. Kewajiban muslim sama muslim ada 6 perkara kata Rasul. Fa iza laqitahu fasalim alaik. Kalau engkau berjumpa dengan saudaramu, fasalim alaik. Ucapkan salam. Gitu Pak Bambang tuh. Ya, enak enggak kita? Adem. Udah kita enggak disekat-sekat tuh. Nah, kelompok ini, golongan ini, organisasi ini enggak. Kita Islam. Cukup sampai di situ kata Rasulullah. Enggak, kata Rasul apa lagi? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam bud'i salah seorang di antara kalian sedekah. Apa bud'i? Bud'i apa ya? Kemaluan. Bud'i itu kemaluan. Di dalam kemaluan salah seorang di antara kemaluan itu ada sedekah. Maksudnya apa? Jima. Tuh, jima. Nyampur laki bini itu sedekah. Jadi kita bercampur sama bini kita itu sedekah. Makanya istri yang paham, istri yang ngerti, dia minta sedekah mulu tuh sama lakinya. Iya bang, sedekah ngapa? Iya sedekah. Gitu Pak Surono nih yang paham istrinya nih. Jangan satu aja berarti Pak. Dia minta sedekah gitu. Kalau nggak dikasih sedekah cemberut dia. Iya Pak Wahid, benar. Ini istri yang paham ya. Beda kalau istri yang nggak paham. Sedekah apaan tuh sedekah? Tuh nggak paham, nggak ngerti. Sedekah ngasih duit gua. Sedekah lu ngasih duit gua banyak, sini bagi duit gua banyak. Bukan gua perlu beli ini, rawat muka, salon. Ya, ini kata siapa? Kata Rasulullah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan di dalam diri kemaluan salah seorang dan sedekah, maksudnya jima tuh. Jadi sedekah. Ya. Kalau istri paham enak jadinya gitu. Bang sedekah yuk. Tuh bahasanya gitu. Ayo, kita ayo aja. Gitu. Sedekah. Gitu. Gua mau ngasih sedekah nih. Tuh. Ya. Rasul menjelaskan dalam diri kemaluan salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Sahabat bingung, kaget. Jadi bukan Pak Surono aja kaget tadi gitu. Sahabat kaget, nanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun? Sahabat nanya, ya Rasulullah,
Apakah memang mendapatkan nilai pahala di sisi Allah kalau kita tumpahkan syahwat kita? Kita bercampur dengan istri kita, emang dapat pahala ya Rasulullah? Gitu sahabat. Semangat banget sahabat tuh nanya. Apa kata Rasulullah? Rasul balik nanya. Ya, Rasul balik tanya. Apa kata Rasulullah? Kalau Rasul nanya lagi, "Ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wijrun?" Kata Rasulullah, apa? Bagaimana menurut kalian, hai sahabat-sahabatku, jika disalurkannya di tempat yang haram? Ini syahwat kita salurkan di tempat yang haram. Kita salurin nih syahwat kita di tempat yang haram, kata Rasulullah. Bukankah baginya mendapatkan dosa? Tuh. Rasul balik nanya, bagaimana menurut kalian jika kalian lampiaskan syahwat kalian di tempat yang haram? Bukankah kalian mendapatkan dosa? Begitu pula kalian menyalurkannya di tempat yang haram, kalian juga mendapat pahala. Tuh, kata Rasulullah begitu. Kata sahabat, iya Rasulullah. Kalau kita salurkan di tempat yang haram, dosa kita. Berarti kalau kita salurkan di tempat yang halal, kita mendapatkan pahala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Rasul jawab, wa kadzalika, demikianlah iza wado'aha, apabila disalurkannya syahwat tersebut fil halal, di tempat yang halal, apa kata Rasulullah? Karena lahu ajrun, maka baginya ajrun, dia mendapatkan pahala. Lawan dari ajrun, wijrun dosa, ajrun pahala. Kata Rasul, maka dia mendapatkan pahala. Jadi berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya sedekah bukan hanya sebatas banyak. Jadi lapang-lapangan sedekah itu banyak. Ya. Sampai kita datengin istri kita itu juga bagian sedekah. Sedekahnya juga yang tulus, yang ikhlas. Bilang sama bini kita, lu ikhlas nggak nih, lu kasih sedekah gitu. Kadang-kadang dia nggak sedekah, kasih sedekah nggak ikhlas, ngambek. Wah, bobol bimbang bisnis pak, ajak mau ngerutu. Ada nggak kayak gitu ngerutu tuh bini kayak begitu? Bini siapa yang kayak begitu? Hah? Ya bini kita deh ya semua ya, gitu sama, emang beda apa? Sama, ya. Ada aja alasan, pinggang lah sakit, habis nyuci, habis neriska, capek gua, habis ngurus rumah, belum enak, ya, kayak begitu. Jadi nggak ikhlas jadinya, ngasih sedekahnya nggak ikhlas gitu. Nah inilah hadis yang ke-25 yang berbicara tentang masalah sedekah. Jadi kesimpulannya bahwasanya pintu-pintu sedekah itu luas, ya, luas. Gitu. Ada yang mau nanya nggak? Betul, ya. Jadi
Kalau kita lihat hadis ini, nah ini sahabat-sahabat Rasulullah orang-orang kaya. Mereka juga rajin baca Quran, rajin zikir. Nah kalau memang ada orang yang dia kaya mampu, ternyata tadi dia zikirnya lebih hebat ketimbang orang yang kagak mampu kan, orang susah. Orang susah kebanyakan apa ya? Kebanyakan ngelamun mikirin nasibnya. Bukan zikir mikirin nasibnya. Nah orang kaya dia sholat, dia zikir, dia infak, dia sedekah. Bahkan ada yang dia baca Quran di dalam kendaraan, disupirinnya sama supirnya, ya, dia baca Quran. Di jalan raya ada orang yang susah sedekah, dia sedekah. Tuh. Cuman jarang. Ya, jarang. 1000 banding atuk. 1000 banding atuk. Sama kayak penduduk surga tuh amin neraka, kata Nabi dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, perbandingannya berapa ya Rasulullah? Di surga 1, di neraka 999 tuh. Itu jarang yang kayak gitu Pak Surono tuh. Makanya doain deh Pak Surono biar jadi orang yang kaya tapi dermawan, zikir terus. Kawin lagi lah. Ambil nggak gitu. Ya gitu Pak Surono, mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya demikian yang kita bahas pada malam ini, hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-25. Insyaallah nanti bisa kita lanjutkan lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Wali yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau tentang hadis Arba'in Nawawi. Dan bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir di dalam majelis ini, bisa menikmati lewat tayangan YouTube ataupun Instagram atau Facebook. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan jangan lupa mohon dukungannya agar channel ini tetap eksis dengan share, like, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.